Baik kawan-kawan, di hari ini kita memasuki 62 hari setelah tanam. Kita mau lanjut lagi tentang kegiatan kita di lahan ini, tentang perawatan cabai ya, dimana saya menanam sekitar 600-an pohon. Pada video ini juga akan saya sertakan kegiatan perawatan pada 61 hari setelah tanam kemarin. Jadi di video ini akan ada dua kegiatan, yaitu pada 61 hari setelah tanam berupa pengocoran, dan di 62 hari setelah tanam berupa spray. Oke teman-teman, sebelum mulai bantu subscribe channel ini, dan bila sudah, ayo kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di channel ini. Hari ini cabai kita memasuki 61 hari setelah tanam, yang mana sekarang hari Selasa tanggal 16 November 2023. Kita lanjut lagi untuk perawatan tanaman cabai kita ini, yang perkembangannya sudah seperti ini kawan, sudah cukup tinggi. Rata-rata ini ketinggiannya ada sekitar 90-an cm. Ini daunnya terlihat hijau dan mulus. Di bagian atasnya tidak begitu terlihat daun yang sobek atau rusak, dan warnanya hijau segar. Kemudian ya, untuk buahnya di umur pohon usia seperti ini, buah yang terbentuk terbilang cukup banyak dan belum terlihat ada yang rontok. Artinya proses perawatan yang selama ini kita berikan sesuai. Oh ya, di sini kawan-kawan, akhir-akhir ini cuacanya masih panas dan belum ada hujan. Paling cuman gerimis tipis-tipis, dan itu pun sebentar. Jadi tiap 2 atau 3 hari sekali saya harus melakukan penyiraman, karena apabila tanah terlalu kering akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan, di antara tanaman pohon cabai saya ada tanaman lain. Ini adalah pohon alpukat. Sebenarnya awal mula saya menanam cabai itu karena di antara pohon alpukat itu masih ada space mungkin sekitar 6 meteran ya. Jadi pikir saya, ada lahan, kenapa tidak dimanfaatkan saja? Kan lumayan bisa buat belajar. Untuk alpukat yang tadi itu jenisnya Miki, dan yang ini jenisnya Kuba. Nah, di sana juga ada pohon durian, teman-teman. Kita coba ke sana yuk. Nah, ini pohon durian, untuk jenisnya duri hitam. Kalau usianya sendiri belum ada 1 tahun, mungkin sekitar 9 bulanan ya. Kondisinya bagus, subur. Nah, ini mau tumbuh tunasnya nih teman-teman. Ini sekitar 9 bulan, tapi memang dulu dapat bibit itu, bibitnya juga sudah lumayan cukup tinggi ya. Jadi di usia 9 bulan kelihatannya memang sudah agak besar pohonnya ya. Kemudian di sana ada pohon alpukat lagi.
Ini jenis red Vietnam. Ini juga red Vietnam. Terus ini ada sub 034. Mungkin bagi teman-teman petani alpukat tahulah jenis-jenis itu tadi. Mungkin itu kawan sedikit selingan dari saya. Baik ya, kita persiapkan dulu untuk kegiatan hari ini berupa penyempraian ya. Oke, kita persiapkan dulu semuanya. Jadi ini ya teman-teman bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini. Yang pertama ada X-Grow. Ini merupakan pupuk cair hayati. Tujuannya untuk sterilisasi lahan. Jadi agar tanaman kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti fusarium, antraknos, dan busuk batang, atau penyakit-penyakit lain karena jamur lah, maka perlu memasukkan mikroorganisme yang menguntungkan. Tujuannya untuk melindungi akar dan untuk mengoptimalkan pupuk yang di bawah agar terserap sempurna. Karena di dalamnya terkandung bakteri-bakteri baik yang bermanfaat. Selain itu, ini juga mampu berperan dalam memperbaiki struktur tanah sehingga tanah di sekitar tanaman akan lebih gembur dan subur. Nah, tentunya tanaman akan nyaman pada kondisi seperti itu ya. Kemudian ada E4 untuk membantu proses dekomposisi. Dan yang terakhir ada tetes tebu, tentunya sebagai sumber makanan untuk bakteri-bakteri yang akan kita aplikasikan. Untuk video pencampurannya tidak bisa saya buatkan ya teman-teman. Jadi ini sudah saya campurkan kemarin sore. Nah, ketika mau mengaplikasikan pupuk hayati, lebih bagus diberikan jeda atau tidak langsung dikocorkan setelah dicampur dengan molase. Untuk molasenya saya pakai tetes tebu tadi ya teman-teman. Bisa dengan yang lain seperti gula pasir atau gula aren. Nah, itu dikasih jedanya minimal 15 menit sudah cukup, atau lebih bagusnya lagi sehari sebelumnya. Tujuannya agar mikroorganisme yang mau kita berikan itu bisa aktif atau bangun dari kondisi yang sebelumnya tidur atau dormansi. Nah, takaran yang saya gunakan ya, jadi untuk tiap 20 liter air ini saya gunakan X-Grow sebanyak 2 tutup hijau pada kemasan ya. Kemudian untuk E4 nya saya berikan sama dengan X-Grow, jadi perbandingannya sama ya. Kemudian untuk tetes tebunya saya kasih agak banyak ya teman-teman, yakni sekitar 250 ml. Kemarin itu tidak bisa saya buatkan videonya karena gerimis, sepertinya mau hujan, ternyata enggak jadi. Ini untuk tiap lubangnya mau saya kasih sekitar 100 ml. Oke teman-teman, ini saya kocorkan dulu ya. Sampai jumpa lagi di kegiatan perawatan berikutnya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Hari ini tanggal 15 November 2023. Ini tanaman kita kondisinya ya. Tentunya masih belum begitu banyak ada perubahan dari hari kemarin. Jika diperhatikan, ruas batang antar percabangan terlihat begitu panjang di usia 62 hari setelah tanam ini. Bahkan ada tanaman yang tingginya itu 1 meter, belum ditambah dengan tinggi bedengannya ada sekitar 40 sampai 50 cm.
tentunya akan sulit ya untuk perawatannya jika nanti pohon sudah mulai usia katakanlah 90 hari setelah tanam ke atas, yang mana pohon akan sangat tinggi. Nah, untuk yang mengikuti metode Mas Udin, biasanya tanaman akan tumbuh cukup tinggi dikarenakan metode dan bahan-bahan serta unsur-unsur yang digunakan memang cocok untuk tanaman. Kemudian Mas Udin menyarankan untuk memakai fungisida dari golongan azol untuk istilahnya itu menyetop sementara supaya agar nantinya ruas batang antar percabangan itu pendek, sehingga pohon tidak akan terlalu tinggi. Sementara itu nutrisi akan lebih terfokus pada percabangan dan tentunya nanti buah juga akan ikut lebih banyak. Jadi intinya nutrisi yang pada awalnya akan digunakan untuk memanjangkan ruas kemudian lebih difokuskan ke pembentukan cabang. Oke kawan, kita persiapkan dulu untuk kegiatan hari ini. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama ada antrakol. Karena cuacanya masih panas, fungisida antrakol ini masih saya gunakan ya. Cukup 2 sendok saja untuk takaran 1 tangki spray. Kita aduk dulu kawan. Kemudian saya gunakan Nazol. Ini adalah salah satu fungisida jenis azol yang telah saya jelaskan tadi ya. Saya campur dengan antrakol yang juga ini sebagai upaya untuk mencegah fusarium dan penyakit-penyakit jamur lainnya. Untuk pemakaiannya cukup 1 tutup saja, jadi cukup ngirit ya kawan. Nah, cukup. Kemudian ya, kali ini saya gunakan Demolis. Kemarin saya sudah pakai Pegasus, jadi saya rolling dengan ini. Ini saya pakai 10 mili saja kawan. Untuk mencampur obat, sebenarnya cara yang paling aman adalah dengan tidak mencampur secara langsung. Bisa diencerkan dulu untuk tiap obatnya, kemudian baru dijadikan satu, agar kinerja obat yang akan kita gunakan itu nanti lebih maksimal bekerjanya. Untuk nutrisinya seperti biasa saya gunakan kalium cair Gema Flora merah untuk pembentukan buah. Saya gunakan 2 tutup kawan. Diencerkan dulu ya. Nah seperti ini, kemudian baru dijadikan satu. Oke teman-teman, ini saya aduk dulu, kemudian akan saya spraykan. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di perawatan berikutnya. Mungkin akan saya lakukan penyepraian lagi untuk perawatan berikutnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Bila sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.